Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi untuk anak-anakku semua. Semoga kalian masih tetap semangat dan tetap jaga kesehatan menuju akhir dari semester 1 ini. Kali ini Bu Fitri akan membahas mengenai tugas, yaitu lebih tepatnya pembahasan tugas. Ini adalah tugas 11 kalian mengenai asas Black dan grafik Kalor. Jumlah soalnya ada 4, silakan disimak baik-baik dan pekerjaan kalian tolong disamakan dengan pembahasan di video ini. Sebelum membahas, Bu Fitri akan mereview sedikit untuk materi asas Black. Masih ingatkah kalian asas Black yang telah ditemukan oleh Joseph Black? Ya, beliau menemukan bahwa kalor atau Q kapital di sini, kalor lepas sama dengan kalor terima. Kalor lepas sama dengan kalor terima. Pada contoh apa kemarin kita? Ya, pada contoh seperti air dingin dicampurkan dengan air panas. Maka akan menghasilkan campuran berupa air hangat. Ya, nah itu adalah review sedikit untuk pembahasan kali ini. Nah, untuk soal nomor 1 anak-anak, air sebanyak 0,5 kilo bersuhu 100 derajat dituangkan ke dalam bejana dari aluminium yang memiliki massa 0,5 kg. Nah, jadi di sini ada air. Airnya dituangkan ke dalam bentuk bejana. Anggap saja bejana itu seperti wadah. Nah, wadah tapi terbuat dari logam aluminium. Jika suhu awal bejana, berarti suhu aluminiumnya 25 derajat Celcius, maka kalau jenis aluminiumnya 900 Joule per kilogram derajat Celcius, dan kalor jenis air masih tetap sama, 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Maka tentukan suhu kesetimbangan yang tercapai. Anggap tidak ada kalor yang mengalir ke dalam lingkungan. Mengalir ke lingkungan. Nah, untuk pembahasannya masih tetap sama anak-anak. Kita selalu pakai diketahui, ditanya, dan jawab. Nah, untuk ini boleh kalian gambar atau langsung boleh dituliskan. Nah, itu kalau diilustrasikan ke dalam bentuk gambar, maka akan ada bejana. Nah, bejana ini terbuat dari aluminium atau bahannya aluminium. Lalu kemudian akan dituangkan air. Nah, airnya dituangkan ke dalam bejana. Nah, misalkan ada gelas. Nah, air di dalam gelas akan dituangkan ke dalam bejana. Oke, nah konsepnya seperti itu. Air dituangkan ke dalam bejana. Maka nanti airnya kan di dalam bejana anak-anak. Nah, airnya itu bersuhu 100 derajat tadi. Berarti dia kalau 100 derajat suhunya sangat panas bukan? Nah, begitu. Ini air, ini yang bejana anak-anak. Oke, kita langsung masuk ke yang diketahui lalu ditanya anak-anak. Apa saja yang diketahui? Oke, simak baik-baik. Untuk yang diketahui itu ada, anggap saja air itu adalah 1. Nah, bejana itu adalah yang kedua. Biar gampang menuliskannya ya anak-anak. Berarti untuk yang diketahui, yang pertama siapa kalimatnya? Coba dicek. Air sebanyak 0,5 kilo. Berarti ini kalau dituliskan M1 atau massa air juga boleh. M air. M airnya berapa massa airnya tadi? M airnya itu adalah 0,5 kilo. Dia memiliki suhu berapa anak-anak? Dia memiliki suhu. Suhu simbolnya apa? Simbolnya adalah T. Berarti T air sama dengan 100 derajat Celcius. Nah, lanjut. Yang berikutnya dituangkan ke dalam bejana dari aluminium yang memiliki massa 0,5.
berarti dia adalah M aluminium. Bu Fitri menuliskannya adalah MAL. Sama dengan 0,5 kilo. Nah, jangan lupa satuannya harus ditulis anak-anak. Suhunya berapa? Suhunya aluminium atau bejana tadi adalah berapa di situ? 25 derajat Celcius. Nah, kalimat berikutnya, kalor jenis. Ada kata kalor jenis. Maka kalau kalor jenis simbolnya adalah C. Berarti ini kalau dilanjutkan panahnya, C siapa dulu itu yang diketahui? Kalor jenis aluminium. Maka ditulis di sini dulu, CaL atau kalor jenis aluminiumnya adalah 900 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, ini satuannya. Kemudian untuk yang air, di sini kalor jenisnya adalah 4200. Maka di sini dituliskan C air. C airnya adalah 4200. Oke, 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Dah. Kemudian yang ditanya siapa anak-anak? Nah, yang ditanya tentukan suhu kesetimbangan. Suhu kesetimbangan itu sama saja suhu campuran. Maka kalau dituliskan, berarti dit. Dit itu adalah ditanya, maka yang ditanya adalah TC-nya berapa. T itu suhu, berarti suhu campuran. Berarti suhu campurannya adalah tanda tanya. Nah, lalu kemudian kita jawab anak-anak. Jawab. Oke. Sebelum dijawab, jelas kita tulis rumusnya. Rumusnya apa? Q lepas sama dengan Q terima. Nah, Q lepas sama dengan Q terima. Anak-anak tentukan dulu mana yang melepas, mana yang menerima. Nah, untuk yang melepas itu mesti dari suhu yang tinggi. Nah, yang tinggi siapa yang melepas? Berarti yang 100 derajat. Di sini ditambahkan lepas gitu juga boleh. Berarti ini L. L itu lepas. Berarti yang menerima siapa? Aluminium karena dia yang lebih kecil. Bu Fitri kasih simbol T. Berarti kan di sini kalau ditulis lepas tadi air, di sini ditambahkan air. Biar tidak nanti tertukar, yang menerima tadi siapa? Terima. Berarti 25 itu miliknya AL, aluminium. Lalu kita tuliskan Q sama dengan Q. Q rumusnya apa? Kodok macet. Q-nya kodok macet. Berarti M dikali, boleh kali itu titik, boleh itu silang. Dikali delta T sama dengan, lagi sama anak-anak, M dikali C dikali delta T. Nah, sebentar. Untuk M yang kiri tadi miliknya siapa? Miliknya air. Bu Fitri tulis AI. Nah, C yang kiri berarti dia miliknya air juga. Nah, yang kanan berarti miliknya AL aluminium, CAL juga. Langsung saja kita masukkan rumusnya. Masukkan angkanya. Nah, ini sudah kilogram, sudah kilogram. Berarti masanya boleh dituliskan dari yang kiri dulu. Oke, sebentar. Biar tidak tertabrak. Berarti yang kiri, masa airnya 0,5 dikali. C airnya berapa, anak-anak? 4200. Kalikanlah 4200. Lalu kali delta T. Nah, air tadi suhunya berapa? 100. 100 itu yang tinggi, yang panas. Berarti di sini menuliskannya 100 dikurangi TC. Sama dengan massa AL. AL-nya juga 0,5 kilo. Tulis lagi anak-anak. 0,5 kilo dikali C air. CAL. Berarti CAL-nya 900 dikali delta T, perubahan suhu. Karena dia suhu kecil, maka
perubahan suhu, jelas suhu campuran itu yang di tengah. Maka campuran dulu, baru dikurangi yang kecil. Nah, sudah begini anak-anak, disamakan ya jawaban kalian dengan yang Bu Fitri tulis. Adakah dari yang ditulis panjang ini yang bisa disederhanakan? Ada, carilah angka yang sama. Yang sama kanan kiri ada 0,5, ada 0,5. Berarti ini habis 0,5-nya. Kemudian ada lagi, ada yang nolnya double 2. Nolnya kanan kiri ada 2, berarti boleh disederhanakan. Maka sisa tinggal angka berapa anak-anak di sini? Ada 42, ada yang dikurung, ada 9, ada yang dikurung. Maka tulis lagi mereka. 42, Bu Fitri tulis, dikali yang dikurung itu 100. Min TC. Tutup lagi sama dengan yang kanan masih 9 tadi. 9 dikali TC min 25. Nah, ada kurung, ada kali. Maka kita gunakan apa? Air mancur. 42 di air mancur dengan 100. Maka jawabannya berapa anak-anak? 42 kali 100 berapa? 4.200. Nah, lalu air mancur yang berikutnya. 42 di air mancur lagi anak-anak dengan yang belakang. 42 dikali min TC. Ada minusnya, jangan lupa. Berarti juga di sini min hasilnya. 42 sama TC berapa anak-anak? Tulis saja angkanya dulu. Lalu ditempeli TC. Nah, sama dengan yang sebelah kanan ada kurung lagi, berarti di air mancur lagi. 9 dikali TC, air mancurnya. Kalau ada TC, berarti tempeli saja angkanya dulu, ditulis. TC-nya ditempel. Nah, dikurangi. Nah, kenapa kurang, Bu Guru? Karena di sini min. 9 dikali 25, itu air mancur yang kedua. 9 dikali min 25. Maka jawabannya adalah min 225. Oke, kalau bentuknya sudah seperti ini, maka bagaimana? Jadikanlah satu ruas yang bertanda kuning, jadikan dengan yang warna kuning. Kenapa? Karena sama-sama TC. Yang bertanda ungu, maka 4.200 dengan min 225 jadikan 1. Bagaimana menjadikannya? Pindah ruas, anak-anak. Ini matematika ya. 4.200 tulislah tetap di kiri 4.200. Lalu di kanan tetap siapa? 9 TC. Siapa yang harus pindah, Bu Guru? 4.200 di sebelah kiri, ungu dia tadi warnanya. Maka yang ungu di kanan, min 225, dipindah. Kalau tandanya awalnya apa, anak-anak? Minus. Nah, cek ini minus. Minus kalau dipindah berubah tanda jadi apa? Jadi plus 225. Tandanya berubah dari sana ke plus. Oke, nah kemudian min 42 TC, dia dipindah ke kanan. Ke kanan dari kiri ke kanan berarti pindah ruas. Jika pindah tandanya juga berubah. Dari awalnya di sana tulisannya min, kemudian dipindah, maka dia jadinya plus. Plus berapakah? Plus 42, anak-anak. 42 TC. Nah, jika dijumlah, ini tinggal jumlah yang kiri. Berarti ada 4.200 dijumlah dengan 225. Jawabannya 4.425. Sama dengan ada angka 9, ada angka 42. Jika dijumlah, maka jawabannya 51 TC. Ya kan? 9 tambah 42. Nah, jika sudah seperti ini anak-anak, kita mau nyari siapa tadi? TC, maka tulislah TC. Sama dengan, di kiri ada 4.425. Berarti 51 harus dipindah, nak. Dari kanan ke kiri. Posisi dia kalau nempel berarti kali.
Nah, ini mereka 2 kali. Kalau dipindah maka jadilah bagi. Berarti per. Bagi itu per ya, 51. Maka jawaban akhirnya jika dibagi dapat berapa anak-anak? 80 berapa? Nah, 4.425 jika dibagi dengan 51, maka jawabannya adalah 80, di sini 86,76 derajat Celcius. Ini koma. Nah, maka jawaban akhirnya adalah 86,76. Paham anak-anak sampai di sini? Jawabannya 86 ya, 76. Nah, untuk soal berikutnya ini adalah di soal LKS kalian. Memang harus urutannya itu kalau tadi sudah nomor 1, berarti seharusnya sekarang nomor 2 ya anak-anak. Cuma karena di sini soal LKS, berarti kalau di LKS dia nomor 1. Tapi harusnya nomor 2 ya, kalau diurutkan dari tugas ini. Maka yang ditanya, yo anak-anak, yang ditanya, langsung lihat dulu yang ditanya. Yang ditanya adalah RS. Maka kita menuliskan dulu siapa saja yang diketahui di soal ini. Maka kita tulis diketahui. Diket ya anak-anak, diket. Maka yang diketahui adalah waktu grafik tersebut menunjukkan hubungan antara suhu dan waktu pemberian kalor pada 0,5 kg S. Berarti dia adalah massa. Massanya 0,5 kg S. Di situ masih es. Ternyata wujudnya es yang dipanaskan sampai seluruhnya menguap. Berarti es itu kan minus ya anak-anak. Berarti posisi masih es itu di sini. Nah, yang Bu Fitri ditulis si es. Berarti di bawah 0 derajat itu dia masih es. Kemudian kalimat berikutnya. Jika kalor jenis, maka kalor jenis simbolnya apa? C. Di situ air, berarti tulisannya C. Air. Nah, C air sama dengan C airnya berapa? 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, lanjut. Yang berikutnya, kalor jenis S. Di sini S, berarti CS. CS di situ berapa anak-anak? 2.100 Joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian, yang berikutnya lagi, kalor uap. Nah, uap. Kalau uap berarti simbolnya U. Uapnya di situ 2.260.000. Satuannya harusnya ada di situ, tapi tidak ada. Harusnya Joule per kilogram. Nah, lanjut. Kalor lebur. Lebur berarti simbolnya L. Jika L maka nulisnya 336.000. Satuannya Joule per kilogram. Yang ditanya anak-anak, lihat banyak kalor. Kalor apa simbolnya? Kalor Q. Berarti Bu Fitri tulis dulu di sini. Ditanya banyak kalor. Berarti yang ditanya adalah Q kapital yang diperlukan pada proses RS. Berarti ditulis saja di sini. RS. Nah, berapakah itu anak-anak? Nah, yang ditanya di situ. Mari kita cari dulu. Nah, RS itu sebelah mana anak-anak? Di sini tahu? Nah, di sini yang Bu Fitri tebeli merah ini. Nah, sebelum ke sana, tadi kalau wujud awalnya adalah dia S, maka S itu akan terjadi di sini anak-anak. Kenapa? Karena dia di bawah 0. Di bawah 0 derajat, maka dia wujudnya masih S atau padatan. Kemudian dipanasi, lihatlah dia melengkung, miring anak-anak. Nah, kalau di sini dia naik, harusnya di sini ada rumusnya anak-anak.
Rumusnya apa? Kalau naik berarti suatu mobil. Ibarat kata kalian naik mobil. Kalau naik mobil itu ketanjakan berarti rumusnya adalah kodok macet. Nah, kalau ada grafik yang nanjak berarti rumusnya selalu macet, macet, macet. Seperti itu. Bedanya apa tuh Bu Fitri? Bedanya kalau di sini masih S, maka di sini massa S dengan CS. Nah, ini C-nya juga CS. Nah, karena wujudnya masih S. Kemudian jika dipanaskan lagi, nah, sampailah di Q. Q sampai R, dia tidak nanjak. Jika tidak nanjak, bagaimana Bu Fitri? Awalnya S. S itu kalau dia dipanaskan anak-anak, maka dia akan kenapa? Melebur. Maka di si Q sampai R itu S-nya melebur. Karena melebur berarti rumusnya apa? Q sama dengan M. Nah, M dikali L. Lagi, karena habis melebur, berarti kalau es batu itu sudah melebur, maka wujudnya jadi apa, anak-anak? Jadi air. Airnya di mana, Bu? Airnya itu yang warna hijau. Dari R sampai T itu wujudnya adalah air. Nah, air. Karena nanjak, berarti rumusnya apa? Macet-macet. Berarti kodok macet. R sampai T itu kodok macet. Kemudian, lagi lanjut dulu. Air kalau dipanaskan, maka dia akan kenapa, anak-anak? Menguap. Karena menguap, nah, dari T sampai U sini, dia menguap, maka yang dibutuhkan rumusnya adalah kalor sama dengan, karena menguap apa simbolnya? M dikali U. Bisa dipahami anak-anak? Awalnya S. S itu berarti dia nanjak. Nanjak rumusnya kodok macet. Kemudian habis S-nya dipanaskan, maka dia akan melebur, mencair. Melebur atau mencair itu berarti rumusnya Q sama dengan M kali L. L di sini lebur. Setelah melebur berarti wujudnya sudah menjadi cair atau air. Karena R sampai T di sini nanjak berarti kodok macet anak-anak. Kemudian air dipanaskan lama-lama menguap. Berarti T sampai U dia adalah M kali U, uap. U-nya itu uap. Karena soal kamu yang ditanya hanyalah R, di sini R kan anak-anak, R-nya sampai S saja. Berarti dari sini sampai sini saja. Maka rumusnya apa? Rumusnya masih sama. Bu Fitri tulis di bawah sini ya, karena tidak muat. Rumusnya adalah Q sama dengan M dikali C dikali T. Nah, berarti kalau R sampai S, ini ada yang kurang berarti. Bu Fitri tambahkan di sini yang diketahui. Karena cuma R sampai S, R-nya itu di sini berapa derajat anak-anak? R-nya ini mohon maaf. Derajatnya ini, suhunya ini R, ini kan 0. S itu berapa? 50. Berarti kalau menuliskan perubahan suhunya berapa? Berarti perubahan suhunya 50 dikurangi 0. Jawabannya berapa derajat? Ya 50 derajat Celcius. Kenapa 50 tobu yang di depan? Karena suhu akhir. Akhirnya itu adalah 50. S berarti ini S dikurangi R. S-nya 50, R-nya 0. Oke, kita lanjutkan ya anak-anak. Rumusnya tadi apa? Macet-macet. Nah, tapi posisinya dia sudah wujudnya tadi apa di sini? Air. Berarti di sini C-nya adalah C air. Nah, kemudian anak-anak, sebentar. Dilanjutkan berarti kita masuk ke jawab, maka ditulis jawab. Jawab itu tadi yang dicari adalah QRS. Sebentar, Fitri garis dulu. Nah, QRS tadi berarti kan rumusnya apa? Masih sama anak-anak? Macet, MC delta T. Ya, RS ini MC delta T, tapi C-nya itu miliknya air. Kenapa? Karena sudah berubah wujud.
sudah setelah melebur. Maka kita masukkan angkanya. Masanya berapa? Massa akan selalu sama. 0,5 dikali C air. C airnya mana anak-anak? Nah, 4.200. Kalikan 4.200. Lalu dikali, nah delta T-nya tadi yang terakhiran 50. Nah, caranya bagaimana menghitung anak-anak? Ini tinggal dikalikan biasa. Ini ada satu angka di belakang koma, ada 01. Biar koma dan nolnya hilang, Bu Fitri coret, nolnya juga dicoret. Maka tinggal angka berapa kali berapa? 5 yang di depan, dikali 4.200, dikali angka 5 yang terakhir. Maka jawaban akhirnya berapa anak-anak? 5 kali 4.200 kali 5. Iya, jawabannya adalah 105. 105.000. Satuannya apa kalau kalor? Joule. Nah, berarti di sini Bu Fitri tulis J. J itu ada joule. Tapi apakah ada jawabannya? Tidak. Kenapa? Di sini satuannya adalah, lihat, kilojoule. Kilojoule. Joule ke kilojoule. Berarti harus diapakan anak-anak? Dibagi berapa? Dihilangkan nolnya 3 atau dibagi 1000. Maka jawabannya tinggal berapa anak-anak? Tinggal 105. Satuannya jadi KJ. KJ itu bacanya kilo. K di sini itu bacanya kilo. Nah, kilojoule. Maka jawaban akhirnya adalah berapa? Jawabannya adalah A. Oke, sudah anak-anak untuk tugas nomor 2.